Pesaing Marcelino lempar kode siap perkuat timnas Indonesia. PSSI resmi panggil Elkan Bagot demi lolos Olimpiade Paris. Chandra Pence jadi amunisi baru untuk Garuda Nusantara. Sintayong optimis timnas Indonesia punya masa depan yang cerah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI resmi panggil Elkan Bagot untuk perkuat timnas Indonesia lawan Guinea. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah resmi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam laga krusial melawan Guinea. Pertandingan ini merupakan kesempatan terakhir bagi Garuda Muda untuk meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Elkan Bagot dan tinggal menunggu respon dari klubnya, ujar Sumarji. Kehadiran Elkan Bagot diyakini akan menambah kekuatan Garuda Muda di lini pertahanan. Pemain bertinggi 196 cm ini dikenal dengan kemampuannya dalam duel udara dan tackle yang kuat. Elkan Bagot sendiri bukan nama baru di timnas Indonesia. Ia telah membela timnas sejak level junior dan mencatatkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Inggris bersama Ipswich Town. Meskipun Indonesia kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, peluang Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Mereka akan berhadapan dengan Guinea dalam laga playoff yang akan digelar di Paris pada 9 Mei mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis dengan peluang Garuda Muda untuk meraih tiket ke Olimpiade. Ia berpesan kepada para pemain untuk berjuang sekuat tenaga dan memberikan penampilan terbaik mereka di laga melawan Guinea. Amunisi baru timnas U23, pesaing Marcelino lempar kode siap perkuat timnas Indonesia. Pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden baru-baru ini memberikan kode siap memperkuat timnas Indonesia. Andai disambut baik PSSI, kehadirannya berpotensi menggeser beberapa gelandang Garuda termasuk Marcelino Ferdinand. Kode tersebut dilemparkan Delano van der Heijden dengan mengunggah ulang postingan akun Instagram Half-Blood Indonesia. Dalam unggahan itu, dia ditampilkan dengan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Delano van der Heijden sejatinya sempat masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi bersama para pemain yang kini telah berseragam skuad Garuda, seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun bersama Tristan Golzer, dirinya belum dinaturalisasi. Namun peluang kedatangan Delano van der ke timnas Indonesia kembali muncul jika dinaturalisasi kualitasnya dapat memperkuat skuad Garuda. Musim ini Delano van der Heijden telah bermain 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U21. Dalam periode itu dia mencetak 1 gol dan 3 assist. Kemampuannya sebagai gelandang dan sayap kiri membuatnya akan menjadi pesaing utama Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri tengah jadi sorotan setelah dianggap tampil begitu egois saat timnas Indonesia U23 takluk dari Irak. PSSI siap lepas Dewangga ke timnas Indonesia U23. Kenapa PSSI belum kirim surat? CEO PSSI Semarang Yoyok Sukawi mengaku belum menerima surat pemanggilan Alfreanda Dewangga ke timnas Indonesia U23. Meski demikian, dia menegaskan PSSI siap melepas sang pemain. Sebelumnya Dewangga dikabarkan akan dipanggil timnas Indonesia U23 untuk pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Salah satu alasan pemanggilan Dewangga adalah absennya Justin Hubner yang selepas Piala Asia U23 2024 sudah kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Tak hanya itu saja, Rizky Ridho juga dipastikan absen karena akumulasi kartu merah. Untuk menambah lini belakang, pelatih Sintayong kabarnya memanggil sejumlah pemain baru. Selain Alfreanda Dewangga, ada nama Elkan Bagot. Ketika dikonfirmasi, PSIS Semarang ternyata belum menerima surat dari PSSI soal pemanggilan Alfreanda Dewangga. Padahal sang pemain lewat Instagram pribadinya sempat membagikan momen tengah berada di kedutaan besar Prancis. Banyak yang menduga Dewangga sedang mengurus berkas buat berangkat ke Prancis, tetapi PSIS Semarang belum menerima surat pemanggilan. Kami belum terima suratnya dari PSSI, namun Dewangga kalau dibutuhkan tetap kami berangkatkan, ujar Yoyok Sukawi. Demi kalahkan timnas Indonesia, timnas Guinea panggil ex rekan Lionel Messi. Timnas Guinea U23 bakal jadi lawan yang berat bagi timnas Indonesia U23, apalagi jika para pemain bintangnya dipanggil. Salah satu pemain bintang yang mungkin dipanggil adalah Ilaik Moriba.
Ilaik Moriba mencuri perhatian karena tampil apik bersama Barcelona pada musim 2020-2021 lalu. Pada usia yang sangat muda, dia memainkan 14 laga di La Liga dan bikin 1 gol. Ketika itu usianya masih 18 tahun. Kini Ilaik Moriba berstatus sebagai pemain RB Leipzig. Dia dipinjamkan ke Getafe pada Januari 2024 lalu. Ilaik Moriba memainkan peran cukup penting dengan catatan 10 penampilan di La Liga. Ilaik Moriba kini berusia 21 tahun. Dia bisa masuk skuad Guinea untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ilaik Moriba juga merupakan andalan Guinea pada level senior. Namanya masuk dalam skuad Guinea di Piala Afrika 2023 lalu. Namun belum ada informasi apakah pihak Guinea akan memanggil Ilaik Moriba untuk laga playoff lawan Indonesia. Jika merujuk pada skuad Guinea U23 pada edisi Maret 2024 lalu, tidak ada Ilaik Moriba di sana. Indra Syafri pastikan Jendra fans datang untuk perkuat timnas Indonesia U20. PSSI baru-baru ini mengumumkan tengah memproses 2 pemain, yakni Kelvin Verdong dan Jendra fans untuk dinaturalisasi. Dari kedua nama itu, Jendra fans ternyata didatangkan tak hanya untuk memperkuat tim senior, tapi juga diproyeksikan untuk menjadi andalan di timnas Indonesia U20. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Jadi dengan hadirnya Ravens, maka skuad Garuda Nusantara juga ikut mendapatkan kekuatan baru. Ya, Jendra fans menjadi pemain keturunan Indonesia teranyar yang sudah setuju untuk dinaturalisasi. Pemain kelahiran Belanda itu pun sudah datang ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk memulai prosesnya. Sebagai informasi, Jendra fans merupakan penyerang yang berseragam tim Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun itu tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di musim 2020-2024. Indra Syafri pun mengungkapkan bahwa Jendra fans melakukan tes kesehatan ketika datang ke Indonesia. Kini proses naturalisasinya sudah berjalan. Ya, usianya kelahiran 2005, memang kemarin sudah datang, sudah tes kesehatan, tinggal menunggu prosesnya, ujar Indra Syafri. Jendra fans sendiri merupakan pemain rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun Indra Syafri menjelaskan bahwa sang pemain dalam proses naturalisasi karena memang diproyeksikan untuk bermain di timnas Indonesia U20 terlebih dahulu, mengingat usianya yang masih 18 tahun. Indra Syafri juga menilai Jendra fans dinaturalisasi karena 3 alasan, salah satunya adalah kualitas yang menjanjikan. Perkembangan yang cukup signifikan, Sintayong optimis timnas Indonesia punya masa depan yang cerah. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 tampil sebagai debutan di Piala Asia U23. Kendati demikian, skuad Garuda Muda mampu tampil memukau hingga berhasil menembus 4 besar. Bahkan tim sekelas Australia dan Korea Selatan mampu dikalahkan Indonesia U23. Capaian ini yang membuat pelatih Sintayong yakin jika masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin permainan tim akan terus berkembang. Apalagi di timnas Indonesia sekarang banyak pemain yang masih berusia muda. Menangani Indonesia sejak 2019, Sintayong melihat para pemain memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang. Dari semangat itulah sang juru taktik memiliki keyakinan. Yang membuat Sintayong semakin optimis adalah kemampuan pemain dalam menerjemahkan strategi yang dibuat. Jika semua berjalan lancar, perkembangan sepak bola akan semakin pesat. Selama beberapa tahun ke depan, kami masih akan berkembang lagi dan lagi. Jadi saya yakin kami akan terus berkembang dan menjadi tim yang lebih baik. Pikiran para pemain telah berubah dan kemauan mereka menjadi sangat kuat. Mereka juga punya kegigihan. Saya memiliki filosofi saya sendiri dan para pemain mengikuti gaya permainan saya dengan baik dan mereka menikmatinya. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini, ujar Sintayong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.